Kak, kamu udah ngerti belum cara nentuin vektor? Udah, kenapa? Aku belum ngerti nih. Yuk sini kita belajar bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Perkenalkan, nama saya Raki Rifai Arayan dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini kita akan belajar pelajaran fisika mengenai vektor. Lebih tepatnya, analisis vektor pada gerak parabola. Tapi sebelumnya, agar belajar ini menjadi manfaat buat kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, jadi judul kita tadi adalah vektor, yaitu analisis vektor dalam gerak parabola. Jadi, vektor itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Sedangkan gerak parabola adalah gerak dua dimensi yang merupakan gabungan dari arah horizontal dan vertikal. Nah, sebelumnya kita pahami dulu jenis-jenis vektor dalam analisis gerak parabola. Jadi, dalam analisis gerak parabola ada dua jenis vektor. Yang pertama ada vektor satuan, yaitu vektor yang memiliki panjang atau besar sama dengan 1. Misal vektor A adalah vektor satuan, maka A sama dengan 1 dan 2A sama dengan 2. Yang kedua ada vektor posisi, yaitu vektor yang menyatakan posisi dari suatu benda pada suatu bidang datar. Nah, vektor posisi ini dituliskan sebagai R, dan dia dituliskan sebagai R sama dengan XI plus YJ. Nah, ini nih miskonsepsi yang banyak banget terjadi, yaitu jarak dan perpindahan. Apa sih beda keduanya? Jadi, kalau jarak adalah total panjang lintasan tempuh suatu benda pada selang waktu tertentu. Sedangkan, kalau perpindahan itu adalah perubahan posisi benda per selang waktu tertentu. Nah, kalau jarak sendiri dia termasuk besaran skalar, sedangkan perpindahan ini termasuk besaran vektor. Jarak persatuan waktu disebut kelajuan, dan perpindahan persatuan waktu disebut kecepatan. Nah, karena kita lagi bahas vektor, maka yang kita bahas adalah kecepatan. Kecepatan rata-rata ini adalah hasil bagi perpindahan dengan selang waktu. Kecepatan ini kita simbolkan dengan v atau velocity, sehingga dapat dituliskan sebagai delta x per delta t. Nah, dalam waktu sesaat ada yang namanya kecepatan sesaat dan percepatan sesaat. Jadi, waktu sesaat itu adalah waktu yang mendekati 0. Jadi, saat kecepatan sesaat itu rumusnya adalah limit delta t mendekati 0 ya, delta x per delta t. Sedangkan percepatan sesaat itu rumusnya adalah limit delta t mendekati 0 delta t per delta t. Setelah ini, yuk kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. Oke, contoh soal pertama. Semut bergerak dari posisi A 10,4 cm ke posisi B 4,12 cm. Tentukan besar perpindahan semut tersebut. Jadi soal ini bisa dijawab menggunakan vektor posisi atau disebut juga dengan R. Sedangkan perpindahan ini dinyatakan sebagai delta R yang dimutlakkan. Nah, untuk menjawabnya, pertama-tama kita harus mencari dulu delta R. Jadi delta R ini merupakan RB min RA. Kemudian dapat juga dituliskan sebagai 4I plus 12J dikurang 10I plus 4J, sehingga kita dapat hasilnya min 6I plus 8J. Kemudian untuk menentukan delta R yang dimutlakkan, kita dapat memasukkannya ke dalam rumus Pitagoras. Jadi hasilnya adalah min 6 dikuadratkan ditambah 8 kuadrat. Kemudian min 6 dikuadratkan adalah 36 dan 8 dikuadratkan adalah 64. Kemudian hasil akhirnya adalah akar 100 atau 10. Nah, karena tadi yang ditanya perpindahan ini dalam sentimeter, maka perpindahannya adalah 10 cm. Percepatan partikel dinyatakan dengan persamaan A sama dengan 12 min 4 meter per sekon kuadrat. Artinya ini adalah percepatan apabila kecepatan awal partikel 10 meter per sekon, jadi kecepatan awal partikel dinyatakan dengan
V0, partikel bergerak dari pusat koordinat. Nanti ini adalah R0 atau posisi awal ya. Tentukan posisi partikel saat T sama dengan 3 sekon. Jadi nanti adalah T, dan yang kita cari adalah posisi ya, atau R pada saat T. Untuk mengetahuinya, kita pertama-tama perlu mencari kecepatan pada saat T. Sehingga rumusnya adalah V0 ditambah integral A dt. Kemudian kita tentukan V0-nya adalah 10 ditambah integral A-nya adalah 12 T min 4 dt. Sehingga kita dapat hasilnya 6T kuadrat min 4T plus 10. Kemudian kita mencari RT. Kita masukkan R0 tadi karena dia tidak diberitahu, maka R0 tambah integral PT dt. PT adalah sudah kita cari ya. Kemudian R0 nya tadi tidak diberitahu, maka dia 0 ditambah integral, kita masukkan PT nya 6T kuadrat min 4T plus 10 dt. Maka hasilnya adalah 2T pangkat 3 min 2T pangkat 2 ditambah 10T. Dan langkah yang terakhir, akhirnya kita bisa mencari RT. RT sendiri adalah 2, T nya kita ganti dengan 3, maka hasilnya adalah 3 pangkat 3 dikurang 2 dikali 3 dipangkatkan 2 ditambah 10 kali 3. Kemudian kita tuliskan hasilnya, ini adalah 54, kemudian dikurang 18 ditambah 30. Maka hasil akhirnya adalah 66 meter. Karena tadi di sini kita menggunakan satuan meter per sekon, dan di sini adalah meter per sekon kuadrat. Oke, untuk soal selanjutnya adalah latihan soal pertama. Seekor burung menukik ke tanah dengan sudut 60 derajat di bawah garis horizontal. Kecepatan burung 20 meter per sekon. Apabila matahari tepat berada di atas kepala, kecepatan bayangan burung di tanah sebesar titik-titik meter per sekon. Jadi yang pertama kita identifikasi dulu 60 derajat ini kita sebut alfa. Kemudian kecepatan burung 20 meter per sekon, ini adalah kecepatan A, kecepatan burung B. Apabila matahari tepat berada di atas kepala, kecepatan bayangan burung di tanah. Nah, kecepatan bayangan burung di tanah ini mungkin kita bisa simpulkan sebagai V. Oke. Jadi untuk mencari VB itu adalah VA per sin alpha. Kemudian kita langsung masukkan aja, VA nya adalah 20 dan sin 60 derajat, sehingga 20 per setengah akar 3 adalah 10 akar 3 meter per sekon. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Jadi di sini disediakan gambar seekor burung yang pindah dari titik A ke titik B. Titik A ini ada di pohon 1 dan titik B ada di pohon kedua. Jadi seperti yang kita tahu, kalau misalnya sumbu X positif itu berada di kanan dan sumbu X negatif itu ada di kiri. Kemudian kalau ditinjau dari Y, sumbu Y negatif itu ada di atas dan sumbu Y positif ada di atas dan Y negatif ada di bawah. Kemudian dapat kita lihat dari gambar bahwa burung ini berpindah dari A ke B, artinya dia berpindah ke kanan sejauh 1,5 meter. Artinya ini adalah X positif. Kemudian dia turun dari ketinggian 3 meter ke ketinggian 2,5 meter. Dan di sini kita dapat Y negatif. Sehingga dapat kita simpulkan faktor perpindahannya adalah 1,5 I min 0,5 J. Oke, lanjut ke latihan soal nomor 3. Elektron mula-mula bergerak dengan kecepatan 200 meter per sekon. Jadi ini adalah I0. Oleh karena memperoleh gaya, elektron mengalami percepatan dengan persamaan A sama dengan 8T min 3 meter per sekon kuadrat. Ini adalah percepatannya. Kecepatan elektron setelah bergerak selama 3 sekon. 3 sekon adalah waktunya. Adalah titik-titik meter per sekon. Jadi kita mencari kecepatan pada saat T ya. Jadi untuk mencarinya, pertama kita perlu mencari VT. VT-nya adalah integral A dt.
Jadi integral ADT ini langsung kita masukkan angkanya 8T min 3. Kemudian kita mendapat hasilnya adalah 4T kuadrat min 3T plus C. Plus C-nya ini kemudian kita ganti dengan V0 ya. Kita ganti dengan V0 sehingga hasilnya menjadi 4T kuadrat min 3T plus V0 kita masukkan 200. Kemudian kita bisa langsung masukkan angka waktu ke dalam persamaan VT kita. Kita dapat adalah V pada saat 3 sekon adalah 4 dikali 3 dan min 3T tambah 200. Hasilnya adalah 36 min 9 plus 200. Dan hasil akhirnya adalah 227 meter per sekon. Oke, latihan soal nomor 4. Pesawat terbang mempercepat gerakannya dalam arah vertikal dan horizontal. Kecepatan pesawat dalam arah X dan Y berturut-turut adalah Vx sama dengan 4T kuadrat. Jadi ini akan kita sebut sebagai I. Dan Vy sama dengan 3T kuadrat min 2 meter per sekon. Ini akan kita sebut sebagai J. Percepatan pesawat, percepatan yang ada ditanya A sama dengan titik-titik saat T sama dengan 2 sekon sebesar. Jadi ini adalah T atau waktu. Dan langsung aja. Pertama-tama kita perlu tahu vektor kecepatannya. Vektor kecepatan ini dapat kita cari dengan cara 4T I ditambah 3T kuadrat min 2 J. Kemudian vektor percepatannya merupakan turunan dari vektor kecepatan. Jadi ini adalah 8I ya ditambah 6J. Kemudian kita masukkan T-nya yaitu tadi 2 sama dengan 16 tambah 12J. Kemudian untuk mencari besar dari percepatannya kita menggunakan rumus A yang dimutlakan. Kemudian akar dari 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Hasilnya adalah 256 tambah 144. Nilai totalnya adalah 400 ya. 400. Sehingga ini hasilnya adalah 20. Karena yang ditanya adalah kecepatan, maka satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Oke, latihan soal nomor 5. Partikel bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Jadi ini adalah V0. Partikel bercepat dengan persamaan A sama dengan 6T min 4 meter per sekon kuadrat. Ini percepatannya. Jika posisi awal benda adalah 4 meter, ini adalah R0. Persamaan posisi partikel setelah waktu T adalah, jadi di sini kita tidak perlu menghitung angka ya, hanya persamaannya saja. Jadi untuk dari percepatan ke posisi itu perlu kita integralkan 2 kali. Jadi kita integralkan dulu dia ke kecepatan, baru kita bisa integralkan dari kecepatan ke posisi. Jadi yang pertama kecepatan sama dengan integral A T ditambah dengan PO ya. Kemudian integral dari ADT ini adalah kita masukkan 6T min 4 T tambah sehingga kita dapat hasilnya adalah 3T kuadrat min 4T tambah 10. Kemudian untuk ke posisi kita perlu integralkan dari kecepatan ke posisi. Jadi ini sama dengan integral kecepatan T ditambah posisi awal. Posisi awal adalah 4 meter. Kita masukkan angkanya, integral 3T kuadrat min 4T plus 10 dt ditambah
R0. Jadi hasilnya adalah T pangkat 3 min 2T kuadrat plus 10T ditambah posisi awalnya yaitu 4. Jadi ini adalah persamaannya. Kita mulai ke latihan soal nomor 6. Vektor posisi pesawat ulang-alik setelah bergerak selama 2 sekon. Ini selanjutnya akan kita sebagai TA, yaitu 1000i plus 320j meter. Ini akan kita sebut sebagai RA. Adapun vektor posisi pesawat setelah 10 sekon, ini adalah TB, yaitu 5000i plus 4320j meter. Ini adalah RB. Kecepatan rata-rata pesawat ulang-alik dari T sama dengan 2 sekon hingga T sama dengan 10 sekon sebesar titik-titik sekon. Yang dicari adalah kecepatan atau V. Jadi untuk mencarinya, pertama-tama kita harus tahu delta R-nya. Delta R ini dirumuskan sebagai RB min RA. Sehingga kita masukkan angkanya 5000i plus 4320J dikurang dengan 1000i tambah 320J. Dan kita dapat hasil ini 4000i ditambah 4000J ya. Kemudian kita bagi, untuk mendapat kecepatan rata-ratanya kita bagi delta R dibagi dengan delta T. Delta R nya tadi adalah 4000i ditambah 4000J, dan delta T nya adalah 10 dikurang 2 ya, maka 8, sehingga hasilnya adalah 500i tambah 500J ya. Karena yang ditanya adalah kecepatan, maka satuannya adalah meter per sekon. Oke, latihan soal nomor 7. Partikel bergerak dengan persamaan R sama dengan 4T kuadrat min 2T plus 8. Nilai R dalam meter dan T dalam sekon. Kecepatan rata-rata gerak partikel dalam selang waktu T sama dengan 1 sekon sampai dengan T sama dengan 5 sekon adalah titik-titik meter per sekon. Jadi untuk menjelaskan soal ini, pertama-tama kita cari dulu dalam T masing-masing ya. Di dalam T masing-masing, pada T1 itu 1 sekon, maka nilai T nya kita masukkan ke dalam R. Jadinya R sama dengan 4 kali 1 kuadrat min 2 kali 1 tambah 8, dan hasilnya adalah 10. Kemudian ini dalam meter. Kemudian pada T kedua yaitu 5 sekon, kita masukkan nilainya 4 dikali 5 kuadrat min 2 kali 5 ditambah 8, dan hasilnya adalah 98 km ya. Kemudian kecepatannya ini bisa kita simpulkan dengan 98 meter per 5 ini 1, ini dikurang ya, kurang dengan 10 meter karena dia selang waktu dari titik 5 ke titik 1, maka hasilnya adalah 22 meter per sekon. Soal nomor 8. Jadi ini ada grafik perpindahan. Untuk menyelesaikannya kita dapat melihat perpindahannya. Jadi di sumbu X perpindahannya dari 1 ke 3, dan di sumbu Y perpindahannya dari 2 ke 4. Maka untuk menyelesaikannya bisa kita kurangi ya. Di pada X ini adalah 3 min 1 hingga 2. Kemudian pada D adalah 4 min 2, jadi adalah 2J. Sehingga perpindahannya adalah sebesar 2I plus 2J. Ya, soal nomor 9. Elektron bergerak dengan persamaan posisi. R sama dengan 8T kuadrat min 5T plus 2I ditambah 16T min 6T kuadrat J. R dalam meter dan T dalam sekon. Vektor kecepatan elektron saat T sama dengan 2 sekon adalah titik-titik meter per sekon. Jadi tadi sudah dijelaskan pada soal sebelumnya bahwa jarak ke kecepatan kemudian ke kecepatan itu dia diturunkan ya. Jadi untuk ke sini dia diturunkan sekali ya. Sekali. Oke, langsung aja kita turunkan. R sama dengan 8T kuadrat min 5T plus 2 I ditambah 16T min 6T kuadrat
J. Sehingga jika kita turun V-nya adalah 16T min 5 I ditambah 12T min 12T plus 16 J. Kemudian kita masukkan untuk di saat diskon, maka dia menjadi 16 kali 2 kurang 5i ditambah min 12 kali 2 ditambah 16j, dan hasil akhirnya adalah 27i min 8j. Oke, soal nomor 10. Elektron bergerak dengan kecepatan awal V0 sama dengan 10i plus 14j. Elektron dipercepat dengan persamaan A sama dengan 2t plus 4i ditambah 8 min 4j. Oke, ini lalat. Ini adalah 8 min 4t j. Jika T ditunjukkan V dalam meter per sekon, kecepatan elektron dalam T sama dengan 1 sekon sebesar titik-titik meter per sekon. Untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama kita perlu Vt. Vt ini adalah V0 ditambah kecepatan dikalikan dengan waktu. Kemudian sini adalah kita masukkan V0 nya yaitu 10i plus 14j, kemudian ditambah dengan A, kita masukkan A nya adalah 2t plus 4i ditambah 8 min t 4t j dikalikan dengan t, maka hasilnya adalah 10i plus 14j plus t kuadrat plus 4t ditambah 8t min 2t kuadrat j, sehingga kecepatan pada saat 1 t nya kita masukkan 1 ditambah 14j ditambah 1 kuadrat ditambah 4 dikalikan 1 i ditambah 8 dikali 1 min 2 1 dikuadratkan j, sehingga hasilnya adalah 15i plus 20j. Untuk carinya kemudian kita cari dengan Vt sama dengan akar dari 15 kuadrat tambah 10 kuadrat. Ini kemudian kita jabarkan menjadi 225 ditambah 400. Ini adalah akar 625. Dan akar dari akar 625 ini nilainya adalah 25. Nah, karena yang ditanya adalah kecepatan, maka satunya adalah meter per sekon. Ternyata fisika mudah ya, asalkan kita rutin berlatih. Jangan lupa belajar dan berlatih serta banyak baca bukunya ya. Oh, jadi gitu cara nentuin vektor. Ternyata nggak sesuai yang kita pikirin ya. Iya, asalkan kita sering mengerjakan soal latihan, pasti kita bisa. Ngomong-ngomong, makasih ya anak udah ngajarin. Iya, sama-sama.